Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Utami, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bungo. Dan saya adalah guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa praktik baik yang telah saya lakukan selama menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bungo. Pada awal semester, saya telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan tes awal diagnostik. Tes ini saya lakukan untuk membantu saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar murid, gaya belajar, serta penguasaan mereka terhadap teknologi. Dan dari tes ini, saya mendapatkan data bahwa ternyata murid saya banyak yang mempunyai gaya belajar visual, diikuti oleh auditori dan kinestetik. Scavenger Hunt itu nama games kita kali ini, dan kita akan bermain di luar kelas ya. Nah, game ini menggunakan QR barcode sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena nanti siswa akan saling berlomba mencari letak QR barcode yang sudah saya tempelkan dan saya sebar di sekitar lingkungan sekolah. Jadi mereka nanti akan dibuat per kelompok dan masing-masing kelompok akan saling berlomba untuk menemukan QR code selanjutnya. Lalu mereka akan menyekan QR code tersebut dan memecahkan tantangan yang ada di setiap QR code. Pada akhir pembelajaran, saya akan meminta siswa mengisi reflection tentang perasaan mereka tentang pelajaran hari ini. And here we go. Ini adalah proses bagaimana game Scavenger Hunt berlangsung. Jadi para murid saling berlomba untuk memecahkan tantangan yang ada di setiap barcode. Lalu mereka akan berlomba untuk mencari di mana sih letak barcode selanjutnya. Nah, jadi di sini mereka jika mereka telah menemukan barcode-nya, mereka scan, lalu mereka pecahkan tantangan yang ada di dalam barcode itu. Dan untuk tantangannya itu saya buat dalam bentuk Canva. Oke, demikian pembelajaran menggunakan QR barcode kali ini. Semoga menginspirasi ya. Bapak Ibu Guru, mari kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis web dengan Canva. Kali ini saya menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, saya memberikan sebuah link website yang saya buat dengan Canva kepada murid saya. Di situ kegiatannya adalah Exploring Indonesia. Jadi murid saya instruksikan untuk mengeksplor Indonesia dengan hanya mengklik map yang sudah saya sediakan. Di situ saya hanya fokus kepada 4 peta saja, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di setiap pulau yang mereka klik terdapat sebuah teks dan juga video serta soal. Halo. Nah, setelah mereka menonton video, mereka bisa membaca teks ataupun sebaliknya. Lalu nanti ada 3 pertanyaan di setiap destinasi wisata. Nah, jika mereka ingin kembali, mereka tinggal tekan tanda home dan misalnya ini ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ada 2, ada Borobudur dan Bromo. Jadi mereka tinggal klik salah satu sesuai minat mereka. Lalu ada link video, ada link soal, juga ada teks singkat yang harus mereka baca.
Nah, itu adalah bentuk diferensiasi konten yang saya lakukan. Kemudian saya melanjutkan dengan diferensiasi proses, yaitu saya mengelompokkan murid berdasarkan pulau mana yang ingin mereka kunjungi. Jadi terdapat 4 kelompok berdasarkan pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di sini mereka juga dapat menjadi tutor sebaya bagi temannya yang belum paham. Jadi di sini mereka mengerjakan dan berdiskusi bersama-sama. Setelah mereka menyelesaikan tugas menjawab beberapa pertanyaan pada web tersebut, lalu saya melakukan diferensiasi produk, yaitu saya meminta mereka untuk memilih satu lagi destinasi wisata yang terdapat pada web itu untuk mereka ceritakan ulang dalam bentuk teks. Jadi mereka bisa menuliskan teks tersebut di buku tulis atau bisa membuatnya di Canva, ataupun jika ada yang ingin menceritakan secara langsung itu juga boleh. Nah, Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi sangat mudah dan sangat bagus sekali untuk diterapkan karena murid kita memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Yuk kita terapkan di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya mengajak murid untuk dapat menghasilkan sebuah karya berupa cerpen digital dalam bentuk flipbook. Di sini saya melakukan diferensiasi produk dengan membiarkan murid memilih jenis teks recount yang ingin mereka gunakan. Mereka dapat menggunakan personal, faktual, ataupun imajinatif. Dan mereka saya bebaskan untuk menggunakan aplikasi yang mereka kuasai, seperti Canva dan lain-lain. Sebelum saya meminta murid untuk menghasilkan sebuah cerpen digital dalam bentuk flipbook, saya melakukan diferensiasi konten terlebih dahulu. Saya membagikan sebuah link website bacaan di mana di dalamnya terdapat ribuan jenis buku dalam 15 kategori yang dapat mereka pilih sesuai minat mereka. Nah, di sini selain membaca, murid juga dapat mendengarkan cerita tersebut. Jadi, website bacaan ini sangat mengcover gaya belajar murid saya, baik yang visual, auditori, maupun kinestetik. Blue skies and calm waters, a perfect day for diving. We set out in a little boat, hoping for a big adventure. Setelah itu saya melakukan diferensiasi proses. Saya membagi murid saya menjadi beberapa kelompok. Di dalam kelompok masing-masing mereka akan saling berbagi cerita dan saling berbagi tugas untuk dapat menghasilkan cerpen digital dalam bentuk flipbook. Demikianlah praktik-praktik baik yang telah saya lakukan di kelas dengan menerapkan ilmu dan pembelajaran yang saya dapatkan pada saat mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 5.